Hey guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kedatangan smartwatch terbaru dari Boots Monza Pro. Ya, ini adalah smartwatch terbaru dari Boots ya. Boots Monza ini juga dia sudah bergaransi 6 bulan di Indonesia. Untuk harganya sendiri, Boots Monza ini diperkirakan sekitar 500 ribuan dan dia ada di toko hijau dan toko merah. Link pembeliannya nanti saya akan cantumkan di deskripsi video kalau sudah ada ya. Tuh di dalam kemasan dia seperti ini ya. Di sini ada kabel charger, dia magnet menggunakan 2 pin aja. Warnanya putih ya. Ya, ini dia smartwatch terbaru dari Boots. Desainnya dia bulat ya guys, seperti di tipe-tipe halo gitu ya. Bentuknya keren banget deh. Kalau saya lebih suka di bagian desain bulat sih. Apalagi dia pinggirnya ini menggunakan 2.5D curved glass. Wow, terlihat dia cembung gitu ya guys. Untuk bagian materialnya sendiri dia cukup mantep nih guys, menggunakan alloy warna hitam, tetapi dia warnanya hitamnya ini glossy ya guys, jadi bisa meninggalkan fingerprint gitu. Untuk bagian belakang dia dari plastik ABS warna hitam. Sini ada 4 pin, sedangkan di chargernya hanya 2 pin ya. Tuh di sini ada lubang speaker dan juga lubang mic di sini ya, kecil. Dia ini fungsinya untuk Bluetooth call. Nanti kita tes. Di bagian pinggir ininya ada tombol crown yang bisa diputar juga ditekan. Oke, langsung aja kita nyalakan. Ya, tombol yang di bawah ini dia fungsinya untuk power button ya, on off. Oke, tampilannya dia seperti ini guys. Kita lihat fungsi tombolnya. Ini untuk masuk ke menu utamanya ya, seperti ini tampilannya. Oke, untuk sensitivitasnya sendiri menurut saya sih cukup biasa ya. Di fungsinya untuk back juga untuk masuk ke dalam menu, sedangkan yang di bawah ini untuk back power on off ya. Untuk ukuran displaynya sendiri dia 1,3 inch, menggunakan resolusinya ini 260 pixel. Tertulisnya sih dari Boots ini masih menggunakan TFT screen, cuman menurut saya ini TFT-nya cukup mantap guys. Ini saya coba untuk terangkan ya. Oke, dia beneran untuk di bagian displaynya menggunakan TFT screen ya. Jadi cahaya terangnya itu benar-benar terang banget, bisa dilihat. Cuma menurut saya untuk TFT-nya sendiri kecerahan kontras warnanya cukup baik. Untuk baterai kapasitasnya ini 250 mAh guys. Di website Boots-nya ini tidak ada tertulis kapasitas baterainya sampai berapa lama ya pemakaian. Tapi menurut saya ini agak boros sih kalau diaktifkan semua fitur seperti Bluetooth call dan yang lain-lainnya. Apalagi kalau terhubung terus ke smartphone. Jadi solusinya kita harus matiin aja di bagian Bluetooth, fungsi Bluetooth-nya ini guys. Setting Bluetooth ini kita harus offin aja. Untuk chipsetnya dia menggunakan Realtek Gen 9 guys. Ini mantap ya. Waterproofnya sendiri dia sudah IPX, jadi menurut saya untuk terkena air ringan itu masih nggak apa-apa, tapi asal jangan dicelupin ke air karena di sini banyak sekali lubang ya. Kemudian Bluetooth-nya sendiri dia sudah menggunakan versi 5.0. Kita lihat untuk di aplikasinya dia menggunakan ini Fundo Hold. Ini baru ya, aplikasi baru. Dan tampilan aplikasinya seperti ini. Di bagian Fundo Hold ini juga memiliki fitur watch face tambahan ya. Seperti ini tampilannya. Oke, sekarang kita lihat di bagian watch face-nya dengan sentuh dan tahan. Kita bisa lihat ya. Di sini tersedia ada 3 pilihan watch face aja guys. Tapi yang tadi saya bilang di aplikasinya itu ada beberapa tambahan pilihan watch face. Dan yang terkeren di bagian tombolnya ini kita bisa gulir seperti ini guys, untuk mengubah tampilan watch face-nya ya, seperti ini. Oke, kita lihat di bagian fitur-fiturnya. Kalau kita slide ke bawah ini tampilan menu shortcutnya seperti ini ya. Dia hanya ada untuk setting brightness, jadi tanpa harus masuk ke dalam setting lagi. Di sini ada DND dan indikator baterai. Untuk di slide ke atas di ini ada Alipay. Kelihatannya sih tidak akan terpakai ya di Indonesia. Kalau kita slide di bagian kiri ke kanan ini untuk menampilkan menu utamanya, tampilannya dia seperti ini. Di sini ada dialer. Dialer ini untuk telepon ya. Nanti kita tes. Di bagian mode sport dia tersedia ada 8 pilihan fitur olahraga. Juga kita masih bisa setting. Di bagian settingnya nih ada pace, goal time, dan yang lainnya. Untuk tampilannya sendiri dia seperti ini. Ya, terlihat seperti di seri L13 ya, fitur exercise-nya seperti ini. Dan kalau kita slide dari kiri ke kanan ini juga untuk masuk ke mode cepat ya, mode pintas untuk exercise-nya.
Kalau kita perhatikan di bagian bezelnya ini cukup lumayan tebal sih ya guys. Bisa terlihat di bagian pinggir list hitamnya ini lumayan. Cuma kalau kita satukan dengan watch face pilihan kita yang pinggirnya ini warnanya hitam, jadi tidak terlihat bagian pinggir list hitamnya ya. Bezel hitamnya tidak terlihat dengan jelas. Apalagi kalau kita redupkan di bagian displaynya nih guys. Oke, di sini kita lihat di bagian fitur kesehatannya yang terpenting ya. Kita lihat di sini yang pertama ada heart rate monitor. Kita harus tekan start ya, dia baru bisa berjalan. Dan kita tunggu. Untuk tampilan heart rate-nya mirip-mirip seperti di seri DT88 Pro gitu ya. Oke, ini sudah muncul dan kita cocokkan dengan alat kesehatan. Tampilannya dia hampir mirip-mirip sih ya. Seperti ini, dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Butuh waktu untuk menyinkronkan keduanya ya. Dan kita lihat selanjutnya di bagian fitur kesehatan lainnya seperti kita lihat blood oxygen. Sini juga kita harus tekan start untuk memulai. Ya, dia sudah muncul dan kita lihat di bagian alat kesehatannya 97 dia mirip-mirip ya. Sini ada blood pressure. Kita harus tekan juga untuk memulai. Ya, sudah muncul blood pressure-nya atau BP. Ya, tampilannya dia seperti ini ya, 120/77. Ya, seperti ini dia hanya berhenti saja, tidak berjalan secara dinamis ya. Dan kita lihat di fitur lainnya di sini ada ECG juga, lengkap ya untuk fitur kesehatannya, mantap. Kemudian di lainnya sini ada remote kamera, bagian Bluetooth music dia bisa play, pause, next preview, juga ada up and down volume ya, cukup lengkap fitur Bluetooth musicnya. Dan di sini kita lihat lagi ada find phone, lalu pengingat waktunya duduk. Di sini ada alarm, stopwatch, calculator juga ada, mantap guys, seperti di seri DT gitu ya. Dan di sini juga ada fitur kalender, kita bisa lihat harian atau mingguan seperti ini. Lalu di sini Bluetooth call yang tadi saya bilang, kita bisa sinkronkan dengan smartphone kita. Di setting kita lihat lagi di sini banyak loh guys yang bisa kita setting dari Bluetooth, kemudian power saving, clock, new notification bright, nah seperti ini. Kemudian motion ini adalah gerakan ya, raise to wake kita bisa aktifkan dari smartwatch-nya langsung, seperti sound, volume, display. Di display kita lihat, oke, untuk screen timeout-nya kita lihat di sini bisa sampai 60 detik atau 60 second, lumayan lama ya, 1 menitan. Oke, ini saya coba tes pakai lengan saya, ukuran lengan saya ini 16 cm, bisa dilihat di bagian strapnya ini agak besar sih ya. Untuk di bagian case-nya sendiri juga terlihat agak besar. Untuk raise to wake ini saya coba tes, ya dia berjalan cuma agak lambat ya. Oke, ini saya suka banget di bagian watch face juga dialnya yang serba full black, mantap guys. Untuk ketebalan sendiri menurut saya ini tidak terlalu tebal sih, standar ya. Ini coba saya ukur. Untuk diameter case ini lebarnya 46 mm lebih ya, cukup besar sih. Bagian tinggi case-nya ini dari look to look, strapnya ini saya ukur 52,26 mm, lumayan besar ya. Dan di bagian tebalnya sendiri kalau kita ukur sekitar 11, ya hampir 12 mm, standar sih. Untuk di bagian strapnya sendiri kalau saya ukur nih 22 mm ya seperti biasa. Jadi dia menyesuaikan bagian dialnya ya. Menurut saya sih cukup pas untuk ukuran 22 mm. Dan dia juga di sini quick release-nya ada di sebelah kanan. Jadi cukup mudah untuk dibuka pasang seperti ini guys. Dia bisa diganti-ganti dengan model strap lainnya yang ukuran 22 mm sama. Untuk di bagian pengaitnya juga dia ada 2 pengait. Jadi memungkinkan kita memakainya lebih rapi lagi. Untuk beratnya sendiri nih kalau saya timbang, beratnya itu 56 gram lebih dikit, tidak sampai 57 gram ya. Oke, untuk pesan notifikasi masuk dia seperti ini ya guys, bisa membaca lumayan banyak karakter yang bisa kita lihat. Halo, tes 1 2 3 tes. Ini dia suara speaker dari smartwatch Boots. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan dari unboxing Boots Monza Pro Smartwatch. Dan ini dia bergaransi 6 bulan. Bisa dapatkan link pembeliannya di deskripsi video. Oke, terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng, karena masih banyak sekali smartwatch terbaru akan tayang di channel ini. Saya Freddy, thanks for watching, stay safe, and see you next video.